menurut Baika nih, banyak masyarakat itu masih memaknai bela negara itu sebatas ikut wajib militer atau angkat senjata. Bagaimana menurut Baika sendiri kesiapsiagaan bela negara dalam konteks yang lebih luas sekarang ini, Mbak? Jadi bela negara itu bukan hanya kesiapsiagaan kita, contohnya ini tadi kayak angkat senjata atau misalnya wajib militer dan sebagainya, tapi pemahaman ini penting banget buat kita terkait bela negara. Gimana caranya kita menyiapkan secara kondisi mental kita, kondisi sikap kita, kemampuan kita untuk menghadapi ancaman tadi, ancaman, gangguan, hambatan AGHT tadi ya, untuk terhadap kedaulatan bangsa ini, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dalam konsep kesiapsiagaan bela negara, Mbak, bagaimana kerangka berpikir bela negara untuk saat ini, Mbak? Menurut saya ya, jadi kerangka berpikir bela negara itu adalah pola pikir kita bagaimana kita mengarahkan setiap warga negara untuk selalu menempatkan kepentingan bangsa. Jadi gimana caranya kita sebagai ASN itu selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bagaimana caranya kebijakan-kebijakan yang kita buat saat ini itu pro dengan masyarakat, pro dengan bangsa ini gitu. Lalu contoh lagi, kita menghargai setiap perbedaan yang berada di di seluruh Indonesia. Berbeda budayanya, berbeda culture-nya tadi, berbeda juga suku, ras, agamanya. Itu harus menjadi kesadaran bangsa, berbangsa dan bernegara, bahwa perbedaan itu indah, tapi bagian dari satu kesatuan bangsa Indonesia yang berdaulat. Lalu kita juga harus setia. Landasan kita tetap harus ke Pancasila dan Undang-Undang. Landasannya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kerelaan berkorban. Kita sebagai warga negara, apa saja sih yang harus kita persiapkan gitu untuk menjadi bekal kita dalam melakukan suatu kegiatan untuk membela negara? Seperti itu, Pak, mungkin. Kalau dari saya, ada beberapa aspek yang harus kita miliki. Yang utama adalah kemampuan mental dan ideologis kita. Jadi bagaimana kita memiliki pemahaman terhadap ideologi Pancasila ini secara benar dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mudah terpengaruh pada paham-paham radikal, intoleransi, atau propaganda asing. Di samping itu, rasa disiplin dan tanggung jawab. Jadi kemampuan kita untuk taat hukum dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara ini adalah wujud dari bela negara. Keterampilan literasi digital tentu sangat diperlukan karena ancaman saat ini selain di kehidupan kita di dunia real juga ada di dunia cyber, sehingga nantinya kita mampu memilah informasi, mana informasi yang bisa kita jadikan sebagai acuan, mana informasi yang harus kita hindari. Samping itu, kemampuan kerjasama dan solidaritas sosial juga meliputi ketahanan ideologi, disiplin dan tanggung jawab, literasi digital yang bijak, persiapan fisik, serta solidaritas sosial. Perlukan. Mungkin pertanyaan berikutnya terkait dengan digitalisasi. Kan saat ini ada banyak sekali kasus maraknya ada berita hoax, kemudian informasi terkait dengan polarisasi politik, kemudian ancaman dunia maya.
Kira-kira apakah ada langkah praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar siap secara mental dan fisik untuk bela negara? Kalau langkah praktisnya sebenarnya ya dimulai dari kita aja. Misalkan edukasi dan literasi. Perlu adanya sosialisasi yang masif lah. Pembiasaan diri kita. Jadi bagaimana kita bisa membiasakan sikap bela negara itu dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Samping itu penguatan komunitas, jadi kelompok-kelompok masyarakat yang siap tanggap darurat ini baik bencana ancaman sosial maupun cyber dari tingkat RT, RW sampai kelurahan atau desa biasanya ada organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki fokus kegiatan terkait hal ini. Kita ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk menciptakan masyarakat yang solid dan siap untuk menghadapi ancaman, gangguan, hadapan dan tantangan ini. Langkah strategis dalam menghadapi tantangan digitalisasi adalah edukasi dan literasi, penguatan komunitas, dan pembiasaan bela negara. Sekarang sudah bersama Mas Irfan dari MUTKE. Jadi Mas, saya mau bertanya terkait juga untuk tugas Latsar. Jadi bertanya mengenai pendapat Mas Irfan tentang sikap kita terhadap kesiapsiagaan bela negara ini, Mas, gimana sebagai seorang ASN? Baik, terima kasih Mas Irbat. Jadi dalam konteks untuk kesiapsiagaan kita sebagai abdi negara ya, dalam konteks bela negara ini merupakan suatu kewajiban ya, bukan suatu pilihan. Artinya di sini apabila negara membutuhkan peran kita sebagai ASN dalam kegiatan bela negara, kita harus siap dalam melaksanakan tugas tersebut. Nah, sebenarnya konteks bela negara di sini dari ASN sendiri mungkin banyak macamnya ya. Pertama mungkin dengan kita sendiri itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak mudah terpancing atau terprovokasi, kemudian juga tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau keabsahannya, berita hoax ataupun berita-berita yang tidak benar gitu. Yang ketiga adalah contoh bela negara bagi ASN itu adalah taat terhadap hukum, dalam ini aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan yang paling penting adalah menjadikan Pancasila itu sebagai falsafah ataupun pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, terima kasih. Dapat diwujudkan melalui edukasi dan literasi, pembiasaan disiplin dan gotong royong, serta penguatan komunitas yang tangguh menghadapi ancaman.